Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Selamat berjumpa dengan Bapak, selamat kembali dengan Bapak Rusmawan dalam pembelajaran PJOK di kelas 9 di semester genap ini tahun 2021. Dalam masa pandemik ini, Ananda masih belajar BDR, pembelajaran dari rumah, daring. Untuk itu, Bapak berharap dalam melaksanakan daring ini, Ananda semua bisa seluruhnya siap dalam pembelajaran, khususnya pelajaran PJOK, umumnya pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dalam masa pandemik ini, Anda masih belajar daring di rumah untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Anak-anakku, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat selalu. Bapak sengaja membuat video ini untuk mempermudah Anda mempelajari lewat YouTube. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang bela diri, pencak silat dengan pokok bahasan, pembelajaran, variasi, dan kombinasi rangkaian tunggal. Bapak insya Allah akan mencoba, untuk hari ini Bapak akan coba share screen dulu untuk biar kalian bisa melihat. Saya share dulu ya, ini materinya. Mungkin bisa kalian lihat materinya ini dari Bapak mengenai materi pencaksilat dengan pokok bahasan, pembelajaran, variasi, kombinasi, rangkaian tunggal untuk kelas 9 di SMP Negeri 4 Cimahi. Yang pertama, tujuan aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran tujuannya memiliki keterampilan gerak dasar olahraga bela diri melalui bela diri pencaksilat. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang gerak dasar pencaksilat, memahami karakter serangan dan pertahanan yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Yang ketiga, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin, dapat memahami budaya dan dapat memahami budaya orang lain. Itu diantaranya tujuan aktivitas pembelajaran pada hari ini. Yang berikutnya, pengertian pencaksilat. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pencaksilat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri. Pencaksilat juga bisa diartikan sebagai hasil budaya manusia Indonesia untuk membela, mempertahankan eksistensi dan integritas terhadap lingkungan hidup, alam sekitarnya, untuk mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya di sini ada gerakan dasar pencaksilat. Adalah suatu gerak terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali yang mempunyai 4 aspek sebagai satu kesatuan, yaitu aspek mental, aspek spiritual, aspek bela diri, dan aspek olahraga, dan aspek seni budaya. Itu diantaranya aspek-aspek yang terkandung dalam pencaksilat.
Berikutnya. Nah, di sini induk olahraga pencaksilat seperti olahraga lain mempunyai induk di Indonesia, induk organisasi pencaksilat. Induk organisasi pencaksilat adalah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI, yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah, dengan ketua yang pertamanya adalah Mr. Wongso Negoro. Periode kepemimpinan beliau antara tahun 1948 sampai 1973. Sedangkan ketua IPSI yang sekarang adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadi Kusumo. Itu diantaranya induk organisasi pencaksilat dan ketuanya. Pencaksilat yang ada di Indonesia mempunyai banyak aliran. Contohnya seperti silat harimau, merpati putih, bakti negara, tapak suci, bersih diri, setia hati, dan Taji Malela, dan masih banyak lagi yang berkembang di Indonesia yang belum bisa disebutkan di sini. Tuh, berikutnya teknik dalam pencaksilat. Ada beberapa teknik dalam pencaksilat, diantaranya teknik dasar. Teknik dasar terdiri dari beberapa macam, yang Bapak sebutkan di sini diantaranya kuda-kuda. Kuda-kuda ini merupakan fondasi, adalah teknik yang memperhatikan sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis. Sikap dari kedua kaki dalam keadaan statis, itu disebut kuda-kuda. Ada lagi pengertian yang berikutnya, teknik dasar sikap pasang. Pengertiannya adalah sebuah posisi tubuh yang digunakan untuk persiapan melakukan serangan atau tampisan. Itu disebut sikap pasang. Berikutnya, ada lagi teknik dasar yang disebut gerak langkah. Adalah teknik perpindahan atau pindah atau mengubah posisi dalam rangka mendekati atau menjauhi lawan. Itu disebut gerak langkah. Otomatis ini langkah kaki. Tuh, yang berikutnya ada yang disebut dengan jurus. Nah, jurus ini adalah rangkaian gerakan dasar untuk tubuh bagian atas dan bagian bawah yang digunakan sebagai paduan untuk menguasai penggunaan teknik-teknik lanjutan pencaksilat. Itu disebut jurus. Nah, ini itu ya, bagian sebagai teknik dasar untuk kalian dan pengertiannya. Yang berikutnya ada teknik serang dan bertahan. Nah, ada teknik serang dan teknik dasar bertahan. Banyak semacamnya. Diantaranya teknik dasar serang, pukulan. Pukulan yaitu serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan kosong sebagai komponennya. Pukulannya banyak macam-macam pukulan, gerakannya banyak bermacam-macam. Bapak tidak sebutkan. Ini Bapak menyebutkan definisi saja. Ada pukulan lurus, pukulan dan sebagainya lah, banyak ya. Lihat aja oleh kalian nanti di buku-buku paket. Ada juga yang disebut tendangan, yaitu serangan yang dilakukan dengan menggunakan kaki sebagai komponennya. Kalau pukulan komponennya adalah tangan, kalau tendangan komponen yang digunakannya adalah kaki. Yang berikutnya teknik bertahannya, tangkisan, yaitu gerakan menangkis dengan menggunakan tangan, kaki, atau anggota tubuh yang lainnya untuk menghindari serangan dari musuh. Itu tangkisan, ya, bisa dengan tangan, bisa dengan kaki, atau dengan anggota tubuh yang lainnya. Itu yang disebut tangkisan. Berikutnya, bantingan, yaitu teknik dasar, teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau dekat yang dilakukan dengan terlebih dahulu menangkap salah satu komponen tubuh lawan, kaki, tangan, atau apa saja, untuk selanjutnya melalui proses mendorong atau menarik lalu dihempaskan atau dibantingkan, gitu ya. Itu disebut teknik bantingan. Silakan. Itu definisinya. Yang berikutnya elakan. Elakan yaitu gerakan pembelaan dengan cara memindahkan bagian tubuh yang menjadi sasaran serangan, gitu, dengan melangkah, memindahkan kaki, atau tidak dengan melangkah, gitu, atau mengelak, gitu, disebut elakan. Itu
disebut elakan itu definisinya tentang apa yang disebut elakan. Berikutnya, teknik bertahan ada kuncian, yaitu teknik untuk menahan gerak lawan agar lawan tidak leluasa dalam bergerak. Yang berikutnya, sikutan. Sikutan yaitu serangan dengan menggunakan sikut. Tangan biasanya ke arah kepala lawan atau ke arah dagu lawan atau ke arah ulu hati lawan, efektif digunakan pada saat jarak lawan yang sangat dekat. Itu sikutan dibanding dengan pukulan. Kalau pukulan itu jaraknya agak jauh, tendangan sama. Nah, sikutan ini jaraknya efektif dilakukan pada saat yang berdekatan. Itu diantaranya untuk serangan. Berikutnya, Bapak akan mencoba membahas aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal. Nah, ini. Mempelajari kombinasi gerak rangkaian tunggal, seni bela diri pencaksilat, dari mulai jurus ke-1 sampai jurus ke-5. Ini yang harus kalian hafalkan nih, ya, nanti. Ini prakteknya. Atau kalian lihat di buku paket kelas 9 halaman 100 sampai dengan halaman 104. Nanti silakan kalian praktekkan, lakukan, hafalkan. Hafalkan, praktekkan, dan kalian videokan nanti, ya, tugasnya nanti. Cara melakukannya sebagai berikut, silakan kalian pelajari di sini. Yang pertama, jurus pertama, lakukan posisi awal, yaitu berdiri tegak, kedua tangan mengepal di depan dada. Ini persiapannya. Berikutnya, hitungan ke-1, tekuk kedua lutut ke samping bersamaan kedua lengan, mengepal dipukulan dan dipukulkan ke depan. Ya, dipukulkan ke depan. Yang kedua, hitungan kedua, langkahkan kaki kanan ke samping kanan, bersamaan memukulkan siku tangan kanan ke kanan. Tuh, bisa lihat di gambar nih. Ya. Terus hitungan ketiga dan keempat, lakukan pula ke kiri dengan gerakan yang sama, dan berikutnya kembali ke sikap awal. Ini lakukan berulang hingga kalian hafal. Ya. Berikutnya, jurus yang kedua. Jurus yang kedua ini posisi awal berdiri tegak. Kedua lutut agak ditekuk dan kedua tangan mengepal di samping badan. Itu. Hitungan ke-1. Kaki kanan melangkah ke samping kanan bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. Kedua tangan, bukan satu-satu, ya, dipukulkan lurus. Hitungan kedua, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik kaki kanan seperti sikap awal. Hitungan ketiga, kaki kiri melangkah ke samping kiri bersamaan kedua tangan dipukulkan ke depan lurus. Hitungan keempat, tarik kedua lengan bersamaan seperti sikap awal sambil menarik kaki kiri seperti sikap awal. Ini gampang kalian lakukan, insya Allah. Lakukan gerakan ini berulang-ulang, latihan, ingat-ingat sampai hafal. Ya, ini juga ya ingat. Berikutnya, jurus yang ketiga, posisi awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Dan lutut agak ditekuk, kedua tangan siaga di depan dada. Ini coaching point geraknya ya. Hitungan ke-1, langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kiri memukul lurus ke depan. Hitungan kedua, langkahkan kaki kiri ke samping kiri bersamaan lutut agak direndahkan dan tangan kanan memukul lurus ke depan. Ini lakukan gerakan tersebut sampai ada kemajuan atau sampai kalian hafal. Lakukan berulang. Ya, ini jurus ketiga. Ke-1, kedua, ketiga. Ini baru 3 jurus. Ya, berikutnya jurus yang keempatnya. Yang keempat, posisi awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan dan lutut agak ditekuk. Kedua tangan siaga di depan dada. Ini sikap awalnya. Ya. Nah, hitungan ke-1. Langkahkan kaki kiri ke samping kiri bersamaan menyabetkan tangan kiri. Hitungan kedua, sabetkan siku tangan kanan ke depan sebagai tangkisan sambil memutar posisi tubuh ke arah kiri. Hitungan ketiga, langkahkan kaki kanan ke samping kanan bersamaan menyabetkan tangan kanan. Ini kebalikannya dengan yang hitungan 1 dan 2.
Hitungan keempat, sabetkan siku tangan kiri depan sebagai tangkisan sambil memutar posisi tubuh ke arah kanan. Ini posisi akhir kembali pada sikap awal. Hafalkan, ingat-ingat gerakannya, hitungan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya, ini jurus ketiganya, keempatnya. Sekarang jurus kelimanya. Jurus kelima, posisi awal berdiri dengan kedua kaki rapat, kedua lutut agak ditekuk, kedua lengan siaga di depan dada. Ini sikap awal ya. Sikap awal. Hitungan ke-1, langkahkan kaki kiri ke depan bersamaan memukul menggunakan tangan kanan ke depan. Memukul menggunakan tangan kanan ke depan. Hitungan kedua, putar tubuh ke arah kiri dengan tumbuhan kaki kiri bersamaan menendang kaki kanan ke samping kiri. Hitungan ketiga, kembali ke posisi awal. Hitungan keempat, langkahkan kaki kanan ke depan bersamaan memukul menggunakan tangan kiri ke depan. Ini kebalikan dari hitungan ke-1. Hitungan kelima, putar tubuh ke kanan dengan tumpuan kaki kanan bersamaan menendang kaki kiri ke samping kanan. Lakukan latihan ini sampai teramati peserta lakukan sampai kalian hafal ya, sampai kalian melakukannya dari jurus ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ini seluruh kelas 9 wajib hafal ya, wajib bisa lakukannya. Kalian laksanakan, videokan nanti ke Bapak tugasnya ya. Ini hafalkan betul-betul. Itu ya. Itu yang jurus ke-1, ke-2, ke-3, ke-5 pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian jurus tunggal. Bisa kalian baca secara detail, kalian di buku paket kalian nanti ya di halaman 100 sampai 104. Lihat, baca lagi. Dan praktekkan, peragakan, sudah hafal, videokan. Setorkan ke Bapak tugasnya nanti. Berikutnya. Nah itu, udah segitu. Terima kasih. Sekian pemaparan dari Bapak untuk pencaksilat ini. Pelajaran pertama dari Bapak di semester ke-1, genap ini ya, di tahun 2001 ini. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya, prakteknya 2021 ini ya, 2021. Sekian dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk kalian semua pakai masker, cuci tangan, jaga jarak untuk menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Bapak ucapkan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.